Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 8. Kita ketemu lagi di pelajaran PPKN ya. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga kalian pertama kali bertemu dengan Ibu ya. Secara tatap muka meskipun tidak langsung. Kita langsung aja kita bahasan selanjutnya ya dari bab yang pertama tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Apa sih Pancasila sebagai dasar negara? Apa sih Pancasila sebagai pandangan hidup? Kita akan bahas ini. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya di soal nanti sumber acuan, landasan itu pasti dasar negara. Jadi maksudnya gimana? Jadi segala sesuatu pembangunan negara ini itu landasannya atau dasarnya itu berdasarkan Pancasila di sini. Pancasila sebagai dasar negara merupakan paradigma pembangunan, sumber nilai sebagai dasar, arah, tujuan dari proses pembangunan. Jadi dasar dari segala sesuatu itu di Indonesia itu dalam segi pembangunannya itu berdasarkan Pancasila. Kita lanjut lagi. Sini Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, pandangan hidup adalah di sini Pancasila sebagai pedoman dalam tingkah laku, pengambilan keputusan, penyelenggaraan negara, dan pelaksanaan pemerintah. Jadi, apa bedanya sama dasar negara? Kalau dasar negara tadi Pancasila sebagai dasar negara itu kan landasan segala sesuatunya. Nah, di sini kalau misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup lebih kepada tingkah lakunya atau pengambilan keputusannya itu gimana. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup juga sebagai sumber nilai yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Sebagai petunjuk atau cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Jadi jelas ya kalau misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup lebih kepada tingkah lakunya, pengambilan keputusannya, tindakannya gitu. Pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-harinya itu. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini Pancasila sebagai dasar negara yaitu asas berdirinya negara Indonesia, dasar sumber tertib hukum nasional, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dan di sini pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia, petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa, arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. Jadi jelas ya, kalau misalnya dasar negara itu menjadi asas, landasan, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu tadi tingkah laku, perbuatannya, tindakannya gitu ya. Kita lanjut lagi. Di sini menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara kita. Nah, di sini ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Kita akan bahas dulu ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi jelas dalam Pancasila yang pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa ini berisikan tentang pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Mengaku bahwa kita semua itu mengaku bahwa ada Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta istrinya. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia karena mengakui adanya Tuhan, jadi kita mewujudkan adanya iman, yaitu dengan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu sering kita sebut dengan takwa. Gitu. Jadi kita bukan hanya
percaya saja kalau ada Tuhan, tapi di sana juga kita itu beriman. Oh, gitu. Berarti kita tuh harus taat kepada Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Gitu. Itu dari ciri atau karakteristik dari sila yang pertama. Jadi kalau misalnya nanti ada soal gitu berkaitan dengan Tuhan atau beribadah gitu atau eh, yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhan, nah itu berarti kemungkinannya gitu sebagian besar adalah pengamalan daripada sila yang pertama. Nanti kita soalnya yang seperti itu. Selanjutnya, kemanusiaan, sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di sini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Jadi di sini Pancasila sila yang kedua itu pasti cirinya itu ada kata kemanusiaannya, ada kata adilnya, ada kata beradabnya, itu ciri-cirinya. Jadi lebih kepada hubungan antar manusia gitu dalam memperlakukan manusia yang lainnya gitu. Itu pengamalan daripada sila kedua. Jadi di sini yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama gitu. Nah, itu pasti pengamalan daripada sila kedua gitu. Kalian ini bisa mengisi soal kalau tahu karakteristiknya gitu. Gampang kok kalau diingat-ingat. Di sini contohnya hormat menghormati kunci kebahagiaan. Nah, ini jelas ya. Ini kan hormat menghormati itu kan bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia ya, gitu. Ini manusia itu sesama manusia memiliki harkat derajat yang sama gitu. Jadi harus saling hormat menghormati. Jadi yang muda menghormati yang tua gitu. Yang orang yang tua menyayangi, menghargai yang lebih muda. Seperti itu ya. Kita lanjut aja. Persatuan Indonesia, ini sila ketiga ya. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah oleh apapun. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada tentang keberagaman, toleransi antar umat beragama atau toleransi antar suku yang berbeda atau antar golongan. Nah, itu pasti pengamalan daripada sila yang ketiga gitu. Nah, di sini persatuan Indonesia ini orang-orang Indonesia itu senantiasa menjunjung persatuan di tengah keberagaman yang ada ya. Kita seperti kita ketahui ya, kalau misalnya Indonesia ini wilayah Nusantara ini terdiri dari banyak suku, agama, golongan gitu. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan itu, tapi bukan dijadikan perbedaan itu sebagai halangan untuk saling bertoleransi dan bersatu. Gitu. Itu akan ciri khas Indonesia gitu ya. Kan bineka tunggal ika, beda-beda namun tetap satu jua. Kita lanjut aja.